miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Insyaallah kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli al-Athar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizallahu taala. Masih kita pada pembahasan pokok yang ketiga, yaitu tentang pentingnya mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, siapa yang membaca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal hadirin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa minha marwahu al-'abbad ibn Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan darabat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala qa'il ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'in famadha ta'had ilaina faqala usikum bittaqullah was-sam'a wa ta'ah والسمع والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين والراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وغيره وهو صحيح وقد تقدم. Beliau masih mendatangkan beberapa syawahid, bukti yang menguatkan tentang pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah dan bahwasanya keduanya adalah saling melazimkan, tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah melazimkan dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dan demikian sebaliknya. Tidak bisa saling dipisahkan satu dengan yang lain. Wa minha ma rawahu al-Irbad ibnu Sariyah. Di antara syawahid tersebut adalah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Beliau adalah Irbad ibnu Sariyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan darafat minha al-uyun wa wajilat minhal qulubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kami
dengan sebuah mau'izah atau petuah atau nasihat yang sangat dalam. Yang sangat dalam maksudnya adalah mengena ke hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai atharnya darafat minhal uyun, sehingga air mata mereka mengalir atau mata mereka meneteskan air mata dengan sebab petuah dan juga nasihat tersebut, dan juga berdampak pada hati-hati mereka, menjadikan hati-hati mereka takut. Faqala qail, maka bertanya salah seorang di antara para sahabat, atau berkata salah seorang di antara para sahabat yang saat itu hadir mendengarkan mau'izah tersebut, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat mau'izah dari orang yang mau berpisah. Biasanya orang yang akan berpisah, ketika dia memberikan mau'izah atau memberikan nasihat, ya, maka terlihat dari kata-kata yang beliau gunakan dan permasalahan-permasalahan yang beliau sampaikan, maka sahabat ini dari kata-kata Nabi SAW menyangka dan mengira bahwasanya ini adalah nasihat orang yang sebentar lagi akan berpisah dengan mereka. Maka tentunya perpisahan dengan Nabi SAW bukanlah perkara yang ringan bagi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang sudah merasakan bagaimana terangnya hidup mereka bersama Nabi SAW, nyamannya, tenangnya hidup mereka bersama Nabi SAW, di mana setiap permasalahan dan disifati mereka adalah rasyidin karena lurus ilmunya, benar ilmunya, sehingga mereka para khulafaur rasyidin al-mahdiyin terkumpul di dalam diri mereka ilmu dan juga amal saleh, al-ilmun nafi' wal amal saleh. Mereka adalah a'lamun nas, orang yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, dan mereka adalah a'maluhum kadzalika bi al-ilm, orang yang paling mengamalkan ilmu. Seorang khalifah yang terkumpul di dalamnya ilmu dan juga amal. Dan ini sesuatu yang jarang dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang penguasa. Dengan kesibukan mereka, jarang di antara mereka yang terkumpul di dalamnya ilmu dan juga amal. Lain dengan para khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang dikabarkan oleh Nabi SAW, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhilafahan nubuwah itu adalah 30 tahun. Dan kalau dihitung, maka itu adalah kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini adalah syahid kenapa beliau mendatangkan hadis ini. Karena di sini dikumpulkan oleh beliau antara sunnah beliau dengan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Hubungan yang erat antara berpegang teguh dengan sunnah dan berpegang teguh dengan pemahaman para khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Kemudian beliau mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tersebut, dan hendaklah kalian menggigit
sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan ini adalah menunjukkan tentang bagaimana kuatnya seseorang di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, seakan-akan dia memegang sesuatu dengan tangannya dan menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Ini adalah perumpamaan yang menunjukkan tentang kuatnya dia dan tidak main-mainnya dia di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Benar-benar dia pegang dan tidak dia lepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang diada-adakan itu dinamakan dengan bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan, karena sebelumnya disebutkan tentang sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para khulafaur rasyidin, maka yang dimaksud dengan muhdatsatil umur adalah perkara yang baru yang tidak ada pada sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Pegang sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafaur rasyidin, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW dan tidak pernah diilmui dan juga diamalkan oleh para khulafaur rasyidin. Baik, karena setiap yang diada-adakan itu dinamakan dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah maka itu adalah sebuah kesesatan. Dan dalam riwayat wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan maka tempat kembalinya adalah neraka. Menunjukkan tentang bahayanya bid'ah di dalam agama dan bahwasanya dia adalah sebab, bisa menjadi sebab tergelincirnya seseorang dan masuknya seseorang ke dalam neraka. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa huwa sahihun wa qad taqaddam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain, dan dia adalah hadis yang sahih sebagaimana telah berlalu. Baik, sudah dibaca yang ini? Wasyahidu huna? Belum dibaca. Baik. Tsumma qala mu'allifu hafizallahu ta'ala wa syahidu huna fil jam'i baina tibai sunnati nabawiyyah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tsumma ta'ammal kaifa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatahu hadhihi wasiyatah li ummatihi min ba'dihi li ta'lama sidqal qawli bi asalati hadzal manhaj. Tsumma ta'ammal kaifa qabala al-ikhtilafu bil iltizami hadzal manhaj li ta'lama anna dhabita fahmis salafi soleh sababun najati minat tafarruq. Baik. Wa syahidu huna, ya, yang menjadi syahid di dalam hadis ini, fil jam'i baina ittiba'i sunnatin nabawiyyah wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu ketika Nabi SAW menjamak antara mengikuti sunnah beliau dengan mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa di sini digandengkan antara berpegang teguh dengan sunnah beliau dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin? Menunjukkan tentang keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dan memisahkannya adalah sebab kesesatan. Kemudian kata beliau, "Tsumma ta'ammal", kemudian perhatikan, kaifa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatahu hadhihi wasiyatahu li ummatihi min ba'dihi. Kemudian perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat beliau ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ini adalah wasiat beliau untuk umatnya setelahnya. Di wasiat yang pertama tadi bertakwa kepada Allah, wasiat yang kedua mendengar dan taat kepada penguasa, wasiat yang ketiga apa? Berpegang teguh dengan sunnah beliau dan juga sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini dijadikan wasiat beliau. Dan tadi kita katakan, orang yang mau berpisah apalagi berpisah dengan orang-orang yang dia cintai, maka dia akan berwasiat dengan perkara-perkara yang menurut beliau adalah perkara yang sangat penting bagi orang-orang yang beliau tinggalkan. Ini menunjukkan tentang manzilah, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman
para khulafa'ur rasyidin dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lita'lama sidqal qawli bi asalati hadzal manhaj. Supaya engkau mengetahui tentang benarnya orang yang mengatakan ya tentang pentingnya manhaj ini atau sangat pondasinya manhaj ini. Sangat mendasarnya manhaj ini, yaitu manhaj salafus salih, memahami Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para salaf. Thumma ta'ammal kaifa qabala al-ikhtilafa biltizami hadzal manhaj. Kemudian perhatikan juga kata beliau, bagaimana beliau menghadapi ikhtilaf yang terjadi, yang beliau katakan ikhtilafan katsiran. Bagaimana kita menghadapi perpecahan ini? Dan ini yang kita lihat di zaman sekarang, biltizami hadzal manhaj. Untuk menyelesaikan perpecahan tadi adalah dengan cara berpegang teguh dengan manhaj ini. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Menunjukkan bahwasanya cara untuk menyatukan umat adalah dengan mengajak mereka kepada pemahaman salaf. Tidak ada jalan lain untuk menyatukan umat Islam yang mereka dalam keadaan ikhtalafu wa tafarraqu, saling berselisih dan saling berpecah belah, kecuali dengan mengajak mereka kepada pemahaman salaf. Lita'lama anna dhabita fahmi salafis salih sababun najati minat tafarruq, supaya engkau mengetahui bahwasanya pedoman fahmu salafis salih, pondasi kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, ini adalah sebab selamatnya kita dari perpecahan. Ya, kunci dari persatuan ini adalah kembali kepada pemahaman para salafus salih. Dan sebab perpecahan adalah membiarkan manusia, membiarkan kaum muslimin mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka masing-masing, tidak kembali kepada pemahaman para salafus salih. Membiarkan mereka dalam keadaan demikian berarti mengawetkan perpecahan, menyuburkan perselisihan. Kalau ingin bersatu dengan makna yang benar, maka caranya adalah dengan kembali kepada pemahaman para salafus salih, sebagaimana ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati. Inilah solusinya. Baik. Qala Syatibi. Qala Syatibi rahimahullah, fa qarnun alaihi salam kama tara sunnatul khulafa'ir rasyidin faqarana alaihi salam kama tara sunnatul khulafa'ir rasyidin sunnatul khulafa'ir rasyidin bi sunnatihi wa anna minat tiba'i sunnatihi ittiba'u sunnatihim wa annal muhdatsati khilafun dzalik laysat minha fi syai'in li'annahum radhiyallahu anhum fima sannu imma muttabi'un li sunnati nabihim imma muttabi'una li sunnati nabihim alaihi salam nafsiha wa imma muttabi'un lama fahimu min sunnatihi sallallahu lima fahimu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil jumlati wa tafsili ala wajhin yakhfa ala ghairihim mithluhu. Nah, la zaidata ala dzalik. Baik. Syekh kemudian mendatangkan ucapan al-Imam Asy-Syatibi. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, faqarana alaihi salam kama tara sunnatul khulafa'ir rasyidin bi sunnatihi. Berkata Asy-Syatibi rahimahullah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sebagaimana yang engkau lihat sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini memakai wawu ataf.
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wa anna min ittiba'i sunnatihi ittiba'a sunnatihim, dan bahwasanya termasuk di antara mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jadi mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqtadu bil ladaini min ba'di." Hendaklah kalian meniru, beruswah, meneladani dua orang ini setelahku, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Berarti ketika kita mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin, hakikatnya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menyuruh kita untuk mengikuti sunnah beliau. Wa annal muhdatsati khilafu dzalik, dan sesungguhnya perkara-perkara yang baru ini bertentangan dengan yang demikian, yaitu bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisat minha fi syai', bukanlah perkara-perkara yang baru tadi minha termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisat di sini ta'nits kembali kepada muhdatsat, minha hadis ini kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara yang muhdatsat tadi bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Li'annahum radhiyallahu ta'ala anhum fima sannu imma muttabi'una li sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam nafsiha, karena sesungguhnya mereka, yaitu para khulafa ar-rasyidin, di dalam apa yang mereka sunnahkan, di dalam apa yang mereka jalankan, di dalam apa yang mereka laksanakan, praktekan, ada dua kemungkinan. Jangan kita mengira bahwasanya sunnah para khulafa ar-rasyidin mereka atau sunnah mereka bertentangan dengan sunnah Nabi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sunnah tersebut imma muttabi'una li sunnati nabiyihim nafsiha. Kemungkinan yang pertama, mereka ketika menjalankan sunnah tadi, yang mereka kerjakan tadi adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemungkinan yang pertama. Ketika para khulafa ar-rasyidin menyunnahkan atau melakukan sebuah sunnah, ternyata sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Baik. Atau yang kedua, wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil jumlah. Atau mereka mengikuti apa yang mereka pahami dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global. Mereka memahami dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang global, kemudian mereka praktekkan secara terperinci. Jadi ketika mereka melakukan sunnah tadi, memang tidak ada nas terhadap sunnah tersebut dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka memahami dari sunnah beliau secara global, kemudian mereka mempraktekkan. Wat tafsili ala wajhin yakhfa ala ghairihim mithluhu lima fahimu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil jumlati wat tafsil ala wajhin yakhfa ala ghairihim mithluhu. Atau yang mereka pahami secara global maupun terperinci dari satu sisi yang mungkin samar bagi yang lain. Kita tahu bahwasanya para khulafa ar-rasyidin dekatnya mereka dengan Rasulullah dan pemahamannya mereka yang dalam terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin samar bagi sebagian yang lain. Tapi menurut mereka itulah yang mereka pahami dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka kerjakan. Meskipun mungkin samar pemahamannya bagi sebagian manusia. La zaidata ala dzalik, tidak ada lebih dari itu. Jadi tidak mungkin seorang khulafa ar-rasyidin mereka melakukan bid'ah di dalam agama. Ada dua kemungkinan, sunnah yang mereka lakukan adalah sunnah Nabi itu sendiri, atau yang kedua, sunnah tersebut adalah
sesuatu yang mereka pahami dari sunnah Nabi SAW yang mungkin samar bagi sebagian manusia. Nah, syahidnya di sini ya tentang hubungan yang erat antara Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, وقد جعلت هذه النصوص من النظائر والأدلة على تأصيل ما أنا بصدده لأنني وجدت ابن أبي العز نزع بها عند شرحه عند شرحه قول الطحاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. Nah, وقد جعلت هذه النصوص من النظائر والأدلة على تأصيل ما أنا بصدده. Maka aku telah menjadikan dalil-dalil ini, ya, beberapa hadis yang disebutkan minan nadhairi wal adillah ala ta'sili ma ana bisadadihi, di antara perkara-perkara yang serupa dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ya ta'sil apa yang sedang saya bicarakan di sini. Ya, bahwasanya ini adalah perkara yang fondasi, perkara yang mendasar sekali dan disebutkan di dalam dalil-dalil yang banyak yang isinya serupa, ya, semakna tentang pentingnya pemahaman salaf di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis. Kemudian beliau mengatakan li'annani wajadtu ibna Abil Izz naza'a biha inda syarhi qaul at-Tahawi, karena sesungguhnya aku mendapatkan di dalam mendapatkan ibna Abil Izz, beliau mengambilnya ketika beliau menjelaskan ucapan Tahawi wa nattabi'u sunnata wal jamaah wa najtanibu syudzuda wal khilafa wal furqah. Ya, ketika beliau menjelaskan ucapan At-Tahawi di dalam akidah Tahawiyah, dan kita mengikuti sunnah dan juga jamaah, dan kita menjauhi sesuatu yang nyeleneh dan yang menyelisih, yaitu yang menyelisih Al-Quran dan juga sunnah, wal furqah, dan kita menjauhi yang namanya perpecahan. Maka Syekh mengisyaratkan di sini bahwasanya ketika beliau membaca syarah akidah Tahawiyah yang dikarang oleh Ibnu Abil Izz, ketika beliau menjelaskan kalimat ini, ya, beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu tentang eratnya hubungan antara Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mungkin bisa dilihat kembali ke syarahnya Ibnu Abil Izz terhadap Al-Aqidah Tahawiyah, dan sangat pas sekali kalau memang disebutkan di sana, karena di sini Al-Imam At-Tahawi mengatakan wa nattabi'us sunnata wal jamaah, dan kami mengikuti sunnah dan juga al-jamaah. Siapa al-jamaah? Para sahabat. Ya, al-jamaah adalah para sahabat, karena mereka lah yang dimaksud ketika diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahiyal jamaah. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahiyal jamaah, yang ada saat itu ya hanyalah jamaahnya siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan inilah yang disebutkan oleh beliau pada halaman sebelumnya, ya, tentang wahiyal jamaah, karena saat itu tidak ada jamaah kecuali jamaahnya para sahabat. Sehingga ketika Al-Imam At-Tahawi mengatakan wa nattabi'u sunnata wal jamaah, dan kami yaitu ahlu sunnah mengikuti sunnah dan juga jamaah, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti para sahabat yang mereka adalah al-jamaah. Baik, kita lanjutkan setelah adzan.
Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Dan setelahnya adalah tentang tatbik, yaitu praktek dari para salaf kita tentang, atau para ulama kita tentang pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sini ada pertanyaan, mal farqu baina al-bid'ati wal masalih al-mursalah? Apa perbedaan antara bid'ah dengan al-masalih al-mursalah? Di antaranya bahwasanya bid'ah ini adalah, kalau diperhatikan maka dia sesuatu yang mungkin terjadi di zaman Nabi SAW, dan sebabnya ada di zaman Nabi SAW, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Kalau sebabnya ada di zaman beliau, ternyata tidak beliau lakukan, maka melakukannya setelah itu adalah sebuah bid'ah. Ya, seperti misalnya Al-Maulid An-Nabawi, perayaan tentang
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang meragukan tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak mereka lakukan di zaman mereka, menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan setelah itu dia telah melakukan bid'ah. Ya, karena dia sebabnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau lakukan dan tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun kalau memang sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman para sahabat tidak ada, baru ada setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, baru ada setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum, atau baru ada setelahnya kemudian dilakukan, maka ini masuk di dalam al-masalih al-mursalah. Tentunya sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada di zaman Nabi sebabnya atau di zaman para sahabat kemudian dilakukan setelahnya, maka ini adalah termasuk al-masalih al-mursalah, bukan termasuk bid'ah di dalam agama. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.